Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nafila Alifatun Najwa, mahasiswi semester 1 Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nanang Syaifur Rahman atas segala bimbingannya selama 1 semester ini, sehingga saya dapat menghasilkan sebuah artikel ilmiah berjudul Peran Komik sebagai Media Edukasi Terhadap Literasi Pajak pada Remaja. Nah, sebenarnya penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan di mana rasio penerimaan pajak di Indonesia itu masih tergolong single digit sebesar 9,3% menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022. Padahal negara-negara di G20 dan juga negara-negara ASEAN itu memiliki rasio pajak di atas 10% atau sudah masuk ke double digit. Dan ini tuh ironis sekali karena negara Indonesia merupakan negara dengan penerimaan PDB tertinggi di ASEAN tetapi memiliki rasio penerimaan pajak paling rendah di negara ASEAN. Nah, hal ini salah satunya disebabkan karena adanya kurangnya kesadaran dari pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak, terutama di kalangan generasi muda. Sehingga sasaran yang paling tepat adalah di kalangan remaja, di mana remaja di Indonesia itu memiliki total populasi mencapai 22 juta jiwa menurut data dari BPS tahun 2023 dan menjadi kelompok yang strategis untuk diberikan edukasi tentang perpajakan melalui media-media yang menarik dan sesuai dengan karakter mereka, terutama karakter digital untuk memahami konsep pajak secara umum. Nah, media-media menarik itu dalam penelitian ini ditemukanlah adanya komik sebagai media visual naratif yang berpotensi untuk menyederhanakan materi-materi pajak yang mostly itu adalah abstrak serta untuk komik ini berperan untuk meningkatkan motivasi belajar mereka gitu. Fokus penelitian pada artikel ini adalah bagaimana komik itu dapat digunakan sebagai media edukasi yang efektif dalam meningkatkan literasi pajak pada remaja, serta memiliki tujuan penelitian untuk menganalisis peran dan juga tingkat keefektifan komik sebagai alat edukasi yang mampu memperkuat pemahaman dan kesadaran mengenai perpajakan di kalangan remaja. Penelitian ini memiliki manfaat penelitian, ada dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis di sini berperan untuk mengembangkan kajian tentang media pembelajaran yang didasarkan pada behavioral decision theory, yaitu teori yang digunakan pada penelitian ini. Dan yang kedua adalah manfaat praktis untuk menyusun strategi pembelajaran perpajakan yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan sifat generasi muda saat ini oleh pemerintah, khususnya DJP dan juga lembaga pendidikan. Karena DJP juga punya program untuk sosialisasi kepada sekolah, sehingga diharapkan ini bisa jadi salah satu cara yang efektif untuk memberikan materi perpajakan yang abstrak kepada generasi muda. Tinjauan pustaka pada penelitian ini menggunakan teori keputusan perilaku yang menekankan bahwa tindakan dan keputusan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek rasional, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti emosi, pola pikir, serta interaksi sosial yang membentuk cara seseorang memandang suatu tindakan. Sehingga konsep penting dalam penelitian ini, dalam konteks literasi pajak, teori ini menjelaskan bahwa kesadaran untuk membayar pajak tidak hanya muncul dari pemahaman formal mengenai aturan perpajakan, tetapi juga dari pengalaman emosional dan cara memandang sesuatu yang terbentuk melalui interaksi sosial serta pengaruh media dalam proses belajar. Jadi diharapkan penelitian ini itu bisa mempengaruhi aspek emosional mereka sebagai pembaca dan mempengaruhi faktor-faktor seperti pola pikir serta interaksi seseorang dalam memandang suatu tindakan. Dalam penelitian ini, ada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh IPDA di tahun 2019, di mana IPDA melakukan strategi gebuk, yaitu pembuatan media NPWP dalam meningkatkan literasi pajak pada mahasiswa. Sehingga objek IPDA pada saat itu menggunakan sebuah media, tetapi fokusnya pada mahasiswa. Kemudian yang kedua, itu penelitian yang pernah dilakukan oleh Arsyansyah, di mana Arsyansyah ini menggunakan media komik untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai akuntansi dan berhasil dibuktikan dengan adanya peningkatan rata-rata nilai yang mereka terima. Dan yang ketiga adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Iliana di tahun 2016. Pada saat itu Iliana juga menggunakan media komik untuk meningkatkan pemahaman anak-anak sekolah dasar mengenai edukasi tentang finansial dasar, sehingga mereka dan terbukti mereka menjadi lebih paham dan juga lebih cepat untuk memahami tentang finansial itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah peran. Peran komik sebagai media pembelajaran di sini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama yaitu sebagai fungsi informatif, di mana komik di sini berfungsi untuk menyampaikan konsep pajak secara jelas. Yang kedua sebagai fungsi persuasif, di mana komik berperan untuk menarik minat serta memotivasi remaja untuk memahami pajak karena berbasis visual dan juga cerita. Dan yang ketiga adalah fungsi afektif, di mana komik berperan untuk membangun sikap positif terhadap kewajiban pajak.
Komik sebagai media pembelajaran diharapkan dalam proses belajar mengajar itu mampu meningkatkan keinginan dan juga minat baru, mendorong munculnya motivasi belajar, serta memberikan dampak psikologis terhadap siswa. Metode penelitian kali ini itu menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, dan sumber data diperoleh dari artikel ilmiah online yang diperoleh dari Google Scholar, ResearchGate, serta jurnal online lainnya. Dan untuk teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan teknik triangulasi atau teknik gabungan, menggunakan teknik dokumentasi, di mana menggabungkan artikel-artikel yang sudah dipublikasikan mulai dari rentang waktu 2016 sampai tahun 2025. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, di mana kita mengumpulkan dan juga menyederhanakan informasi yang diperoleh dari artikel-artikel yang sudah dikumpulkan tadi, dan itu kemudian dikelompokkan berdasarkan subtema yang telah ditentukan. Berikut adalah data artikel yang diperoleh. Yang didapatkan ada 9 artikel yang digunakan sebagai studi pustaka dan diperoleh hasil dan temuan seperti yang tertera dalam layar, di mana pada intinya komik itu dapat meningkatkan motivasi belajar, pemahaman, dan juga keterlibatan pembaca. Komik juga berperan menyederhanakan konsep perpajakan yang abstrak, terus efektif untuk mengurangi kecemasan dan kejenuhan belajar, membantu internalisasi nilai kepatuhan pajak, serta cocok untuk platform digital, dan juga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar karena mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik. Sehingga pembahasan dalam penelitian ini adalah media baik cetak maupun digital secara konsisten menunjukkan aktivitas sebagai media pembelajaran berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga mahasiswa, meningkatkan pemahaman konsep kemandirian belajar serta keterlibatan siswa yang memadukan unsur visual dan juga naratif yang menarik. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian-penelitian yang sudah saya sekatkan sebelumnya, di mana penelitian Sulastika Chandrawati dan Diat Ratna Puspananda membuktikan bahwa komik tidak hanya meningkatkan motivasi belajar, tetapi juga fleksibel dan adaptif mengikuti perkembangan teknologi. Lalu, penelitian Firman Arsyansyah dan kawan-kawan serta Saryatul Ilyana dan Ratna Chandrasari juga menegaskan bahwa komik ini efektif untuk menjelaskan konsep abstrak melalui alur cerita dan juga ilustrasi yang kontekstual menggunakan apa yang terjadi hari ini dan terjadi di Indonesia gitu. Relevansi ini mendukung pemanfaatan komik sebagai sarana edukasi perpajakan yang lebih konkret dan menarik. Pada bidang lain, penelitian Erlanda Natasia dan Laila Prosana menemukan bahwa komik mampu mengurangi kecemasan belajar, meningkatkan kemampuan berpikir analisis, serta membantu memahami materi yang berat melalui penyajian kasus dan juga masalah nyata sehingga terasa lebih relate pada pembaca. Kesimpulannya adalah komik merupakan media yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam bidang literasi perpajakan, terutama bagi kalangan remaja. Sifat komik yang informatif, menarik, dan juga mudah diakses menjadikannya sebagai sarana yang efektif dalam memperkenalkan komik dalam memperkenalkan konsep perpajakan sejak dini tanpa membebani kepada mereka secara berlebihan atas konsep yang abstrak itu tadi. Sarannya, pada penelitian ini terdapat keterbatasan karena penelitian ini hanya berbasis studi pustaka dan belum diuji dalam penelitian lapangan. Sehingga saya menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan pendekatan menggunakan metode kuantitatif melalui berbagai metode misalkan observasi, survei, ataupun eksperimen untuk mengukur besar efektivitas dari pengaruh komik itu sendiri terhadap dalam meningkatkan literasi pajak pada remaja. Yang kedua, saya juga menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan prototipe komik literasi pajak yang disesuaikan dengan karakteristik remaja atau objek penelitiannya, dan juga yang terakhir adalah melakukan penelitian longitudinal atau penelitian jangka panjang untuk menilai seberapa efektif atau dampak jangka panjang dari penggunaan komik sebagai media edukasi terhadap dalam meningkatkan literasi pajak itu sendiri. Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.